Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami mensyukuri itu Tuhan. Dan hari ini kami mau ungkapkan itu melalui ibadah kami, renungan singkat kami yang kami akan dengarkan dari firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita dan bahagia. Syukuri terus berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, supaya hati kita terus bergembira. Orang yang bersyukur adalah orang yang bergembira, ya. Jadi dalam situasi apapun kita harus bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini mau mengungkapkan soal mengucap syukur. Orang yang menyampaikan korban syukur itu adalah orang yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Jadi orang yang beribadah membawa korban syukur itu tandanya dia mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Dan orang yang membawa korban syukur kepada Tuhan itu tandanya bahwa dia mengakui apa yang dia miliki, satu atau sebagian dan seluruh kehidupannya itu adalah bagian dari Tuhan, dari pemberian Tuhan. Ketika kita berkorban, berarti kita mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ungkapan syukur kita. Ketika kita berkorban, berarti kita mau menyampaikan sebagian yang Tuhan berikan itu menjadi ucapan syukur kita yang boleh dipakai di dalam gereja atau dipakai oleh imam. Karena pada waktu itu di dalam perjanjian lama imam itu tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Sehingga korban bakaran itu, korban syukur yang disampaikan oleh jemaat itulah yang dia pakai, yang dia nikmati, yang dia makan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kemudian korban syukur dari jemaat itu juga dipakai untuk membantu orang-orang yang miskin menikmati makanan dan minuman di rumah Tuhan. Itu. Jadi oleh karena itu ketika kita membawa korban syukur kepada Tuhan, berarti kita sedang mengakui bahwa Tuhan adalah yang memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyampaikan korban kita sebagai syukur kepada Tuhan, kita sedang mengembalikan kepada Tuhan apa yang harus layak kita kembalikan menjadi miliknya yang boleh dipakai untuk gereja, untuk imam, dan juga untuk jemaat juga. Ini saudara-saudara mengingatkan kita supaya ketika kita bergereja dan kita berjemaat menjadi orang-orang yang percaya, kita juga harus mengembalikan sebagian daripada apa yang Tuhan berikan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang boleh dipakai untuk gereja. Saya mau katakan kepada kita, jangan tahan-tahan korban syukur kita kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian yang harus kita berikan untuk Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan bagi kerajaan Allah di dunia ini. Apakah Tuhan membutuhkan korban? Tidak. Lantas kenapa kita dituntut untuk memberikan korban? Itu adalah ungkapan rasa syukur kita. Yang kedua, itu adalah pengakuan kita atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Itu. Jadi, bawalah korban syukurmu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Itu yang dikatakan tadi saudara-saudara, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Jadi kita sedang memuliakan Tuhan ketika kita mempersembahkan korban kita. Ketika kita memberikan segala sesuatu untuk Tuhan dan juga untuk gerejanya. Jangan lupa membawa korban syukurmu kepada Tuhan. Tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, hati-hatilah ketika kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah kita berpikir bahwa persembahan itu kita sedang memulangkan apa yang Tuhan punya kepadanya yang dipakai untuk kerajaan Allah. Kewajiban? Kewajiban. Ada orang berpikir bahwa itu tidak kewajiban. Bagi orang yang merasa bahwa hidupnya adalah diberkati Tuhan, maka dia harus mengembalikannya kepada Tuhan. Itu. Jadi jangan pikir bahwa mengucap syukur dan ada begitu banyak di gereja sebagai persembahan-persembahan syukur, janji iman kita kepada Tuhan, kita harus bayar itu. Nazar yang kita sudah angkat di hadapan Tuhan, kita harus bayar itu. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena memang kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat bagi kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah karena Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat, kita harus mengembalikan itu, mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu. Sambil kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Itu tanda kita mengakui bahwa bahwa harta dan milik kita dan diri kita sendiri adalah milik Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan adalah sumber keselamatan bagi kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dilepaskan dari mara bahaya, dari banyak hal, sehingga kita masih boleh hidup, maka kita bersyukur. Dan ungkapan bersyukur kita itu kita ungkapkan juga dengan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan syukur kita itu, korban syukur kita itu. Tetapi korban syukur kita itu dipergunakan untuk imam yang pada saat itu adalah orang yang memberikan dirinya dan tidak memberikan dirinya untuk Tuhan melayani umat dan tidak memiliki pekerjaan samping. Dia tidak mendapatkan nafkah dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Hanya dari rumah Tuhanlah dia mendapatkan berkat. Tetapi pada perjanjian baru, saudara-saudara, korban syukur itu dibagikan juga dipergunakan untuk memberikan makan bagi orang-orang yang tidak memiliki uang atau memiliki makanan dalam hidupnya. Sehingga dia juga boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Jadi ketika kita memberikan syukur, korban syukur, di samping kita sudah membangun kerajaan Allah yang dipakai juga untuk imam, untuk pendeta, untuk pelayanan, dan juga dipakai juga untuk orang lain yang membutuhkannya. Termasuk di gereja pada saat ini, ya, yaitu diakoni sosial. Sebenarnya kita harus mensyukuri mensyukuri berkat Tuhan dan membawa korban syukur kita sehingga itu dibawa dan boleh dipakai untuk kerajaan Allah, pelayanan di gereja, dan juga termasuk untuk diakonia bagi orang-orang yang miskin. Itu. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita harus memuji memuliakan nama Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah sumber berkat. Dalam hidup kita ini semua yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita sudah dilepaskan dari mara bahaya dan semuanya. Itu. Jadi makanya kita harus mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, ya, yang pertama tadi kita bawa korban syukur kepada Tuhan. Tuhan akan dimuliakan dan Tuhan akan senang. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi ketika kita mensyukuri dan membawa korban syukur kepada Tuhan, sedang memuliakan Tuhan. Apa yang sudah kita berikan untuk kerajaan Allah dan untuk membantu banyak orang, itu tanda kita sedang memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang dimintakan Tuhan bahwa orang yang bersyukur dan orang yang memuliakan Tuhan juga adalah orang yang harus bersikap jujur dalam hidupnya. Dia harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Ketika kita berlaku jujur, artinya kita mengakui Tuhan
adalah kebenaran. Dan kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat, dan kita tidak takut kalau karena kejujuran kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ketika kita berlaku jujur, kita sedang mengakui bahwa Tuhan punya kuasa dalam hidup kita, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Yang kedua, ketika kita berlaku jujur, kita sedang mentaati segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu. Jadi makanya berlakulah jujur di hadapan Tuhan supaya Tuhan juga dimuliakan. Itu menunjukkan bahwa kita juga mengakui Tuhan adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Maka hiduplah jujur. Selain itu saudara-saudara, hidup orang yang jujur pasti hidupnya, keluarganya akan menjadi berkat. Apa yang bisa dia nikmati ketika itu merupakan hasil daripada kenan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sukacita, menjadi kesehatan, menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan korban syukurmu, dan juga jadilah kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, orang yang benar. Itu menunjukkan bahwa kita mengakui dan menaati Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini berguna, bermanfaat kepada kita, mengingatkan kita untuk terus bersyukur. Orang yang bersyukur pasti dia akan bersukacita. Orang yang bersyukur pasti dia jauh daripada tekanan-tekanan pikiran yang berat. Orang yang bersyukur berarti mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan sumber keselamatan dalam kehidupannya. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah ini dan jadikan kami terus bersyukur, mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Dan jadikan kami juga menjadi orang yang jujur, tanda kami juga taat dan mengakui Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah berdoa. Mari kita bersyukur terus dalam hidup kita sehingga sukacita akan kita penuh. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita.